Ada? Sahih. Tidak, PDF-nya. Antum buka PDF-nya. Download PDF-nya. PDF-nya, cari PDF-nya. Iya, download aja. Matannya. Nanti buka bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin. Kita dalam menjalankan kehidupan ini harusnya kita ini banyak muhasabah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang bertakwa perintah untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan untuk negeri esok, yaitu akhirat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ya, istilah pengertian wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, adalah hendaklah setiap orang memperhatikan apakah amal yang diamalkan yang merupakan amal saleh yang akan menyelamatkannya atau justru sebaliknya amal buruk yang akan mencelakakannya. Makanya ya ikhwah, ketakwaan ini sangat penting sekali. Kita kalau berbicara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka nggak lepas dari sifat takwa. Ya, karena orang-orang yang bertakwa itu mereka yang selalu memperhatikan apa yang dilakukan dirinya. Bahkan mereka lebih sibuk tentang perilaku dirinya daripada orang-orang sekitarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita kalau mulai nyelamatin diri, siapa yang diselamatin duluan? Diri kita sendiri. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kalau orang-orang yang kemudian mereka tertipu, justru mereka memperhatikan yang lain dulu. Ya, baru kemudian dirinya sendiri. Ini kebalik. Allah katakan selamatkan diri kalian, kemudian baru keluarga kalian dari api neraka. Makanya kalau kita istilah, ya, bicara kebaikan mulai dari diri sendiri. Karena Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu di sini adalah keimanan kita sendiri. Ya, baru ketika kita bisa beriman yang sebenarnya, baru kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita tidak menyelamatkan diri sendiri, maka jangan pernah harap kita bisa melakukan kebaikan buat orang sekitarnya. Ini pelajaran besarnya ya ikhwah. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kita masuk ke dalam bab memurnikan tauhid, merupakan jalan masuk surga tanpa hisab. Sebelum saya bahas ini, sudah dapat PDF-nya? Sudah? Oke, saya bahas dulu mukadimahnya. Perhatikan baik-baik. Orang mukmin masuk surga dengan dua cara. Yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab, dan juga tentunya nggak pakai adab. Jelas?
Yang kedua, masuk surga dengan hisab terlebih dahulu. Tapi hisab yang terjadi bagi orang mukmin bukan hisab yang pada umumnya diketahui oleh orang secara detail. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Perhatikan hisabnya orang mukmin. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Istilah hisaban yasira, Rasulullah menjelaskan dalikal ard. Al-ard itu adalah ditampakkan amalnya secara global, menyeluruh, bukan didetailkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan man nuqisha udzib. Di riwayat yang disebutkan man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang hisabnya diperinci maka pasti kena azab. Apa dalilnya? Surat Al-Kahfi ayat 49. Allah mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Allah katakan, kitab apa ini tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar kecuali dihitung, ya. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan ada di depan matanya, ya. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang dihisab secara detail. Maka mereka pun kaget dan kemudian setelah itu mereka menyesalinya. Kenapa? Karena pasti mereka kena adab di situ. Makanya muncul penyesalan. Sedangkan Aisyah pada waktu itu bertanya kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan alaisa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, bukankah Allah mengatakan orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka kemudian kata Rasulullah dalikal ard, itu yang dimaksud adalah dipaparkan atau ditampakkan secara global. Paham di sini? Di riwayat yang lain, ya, disebutkan ayanzura fi kitabihi fayatajawaz lahu an. Dia diperintahkan untuk melihat kitabnya kemudian dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Coba dibuka surat Al-Haqqah ayat 19. Ada yang pegang enggak? Apa kata Allah di situ? Wa amma man utiya kitabahu. Ayat berapa itu? 19 itu biyamini apa? Biyamini, betul enggak? Coba dibaca artinya. Yang dapat. Maka mereka mengatakan apa? Ha'um muqra'u kitabiyah. Apa yang dimaksud? Kenapa kemudian mereka mengatakan ini? Saya jelaskan. Dapat enggak? Ya, ada? Iya. Terus lanjutnya ayat 20-nya. Persis. Terus hidup yang diridhoi itulah adalah hidup yang diciptakan oleh setiap orang yang beriman. Betul. Berarti Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ayat 19-20. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha muqra'u kitabiyah. Pertanyaannya, kenapa mereka mengatakan, ya, ambillah, bacalah kitabku ini ketika dikasih dari tangan kanan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika antum melihat dari tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu diberikan catatan dari tangan kanannya, kemudian sambil apa? Ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bilang kayak dikasih catatan itu pribadi, ditutupin sama Allah Azza wa Jalla. Karena di riwayat yang lain hadis Nabi SAW mengatakan innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada orang mukmin, kayak bisik-bisik sambil mengatakan ata'rifu dzamban kadza. Dalam hadis disebutkan, apakah engkau tahu dosa ini?
Ata'rifu dzanban kada? Yang ditanya engkau, apakah engkau tahu dosa ini? Yang ditanya dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Paham? Kemudian dikatakan hatta dzanantu annahu halak. Sampai kemudian merasa bahwa dia itu bakal celaka karena yang ditanya dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sartartu halaka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Allah katakan, aku tutupin dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu. Makanya kitabnya itu diberikan secara global. Kemudian disebutkan di dalam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam Abi Hatim, pada waktu itu dia mulai membuka catatan amalnya, ternyata apa? Ada keburukan di situ. Maka wajahnya berubah menjadi ketakutan. Kemudian dibuka lagi, ternyata ada amal kebaikannya. Dia baca, maka wajahnya kembali berseri-seri. Setelah itu dia mengulang catatannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala merubah catatan keburukannya semua jadi baik. Maka kemudian dia mengatakan, ngangkat kitabnya sambil mengatakan, ambillah, bacalah kitabku ini. Kayak anak SD kemudian dapat 100 semua, gimana rasanya? Senang. Ya, ini orang ini lebih bahagia lagi jauh daripada orang itu. Jelas di sini. Inilah yang kemudian digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebahagiaan mereka. Kenapa? Karena mereka yakin bakal ketemu hari itu. Allah mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin, kata mereka apa? Bahwa aku akan menemui hisab terhadap diriku sendiri. Ini yang menjadikan mereka kemudian Allah hisab dengan gampang, dengan cara seperti itu. Antum bisa bayangin ya ikhwah, betapa bahagianya. Gimana? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah mengatakan apa? Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal saleh, mereka akan diganti keburukannya oleh Allah dengan kebaikan. Antum baca tafsirnya, antum akan ketemu hadis-hadis yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amalan mereka secara global. Dengan cara apa? Setelah itu amalannya diampuni kesalahannya. Jelas di sini. Inilah yang kemudian bagaimana Allah menghisap orang mukmin. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang buruk? Lawannya dari orang mukmin yang ketika dikasih kitab dari tangan kirinya. Allah jelaskan di dalam surat Al-Haqqah ayat 25 ya, sampai 32. Mereka dengan rentetan rintihan-rintihannya bahkan mengerikan luar biasa. Apalagi kalau kemudian dikasih kitab dari belakang punggungnya. Ya. Mereka akan berteriak apa? Yad'u thubura wa yasla sa'iro, langsung dilempar ke neraka. Enggak pakai merintih kali ini. Enggak pakai kemudian mengeluh dengan menyesali, langsung dilempar ke neraka. Yang dari mana? Belakang punggungnya. Jadi ada 3 kondisi. Dari mulai tangan kanan, tangan kiri, kemudian belakang punggung. Dari tangan kiri Allah SWT mengatakan wa amman utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ada beberapa penyesalan-penyesalan yang mereka lakukan. Yang pertama, ya, disebutkan seandainya aku tidak diberikan kitabku ini. Mereka menyesali diberikan kitab. 2, dikatakan walam adri ma hisabiyah. Mereka berharap tidak ada perhitungan. Ya. Sebenarnya aku tidak mengetahui apa? Hisab, perhitungan. Yang ketiga, dikatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Harapan mereka terbesar adalah kematian. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Qatadah mengatakan orang kafir saat itu menginginkan kematian, padahal dulu di dunia mereka berharap ya hidup. Mereka benci terhadap kematian. Jadi harapan mimpi terbesar orang yang dikasih kitabnya dari tangan kiri adalah mati. Bahkan orang kafir mengatakan wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan seandainya dulu aku jadi tanah. Pertanyaannya, dari mana orang kafir mengatakan kok bisa mereka berharap jadi tanah? Karena awal yang pertama kali dihisab adalah binatang. Dan itu dihisab di depan seluruh makhluknya. Paham?
Kemudian setelah tanduk-tandukan, ya, binatang balas, maka kemudian Allah jadikan tanah. Disitulah orang kafir mengatakan, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu aku jadi tanah, kayak binatang. Mereka menyesali jadi manusia karena mereka tahu bahwa di depannya ada neraka selamanya. Anda bisa bayangin, ya. Makanya di sini orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan apa? Mulai mengingat dunia dengan mengatakan ma'aghna'ani maliyah. Ya, hartaku tidak bisa apa? Bermanfaat buatku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur. Di saat mereka menyesali, Allah memanggil para malaikat dengan mengatakan khuduhu faghulluh. Khuduhu faghulluh, di sini apa? Khuduhu faghulluh, ikat tangan ke lehernya. Anda bisa bayangin kalau sudah tangan diikat ke leher, orang nggak bisa gerak kemana-mana. Di saat posisi itu, Imam Fudail ibn Iyad mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil. Apa itu? Bahwa orang-orang yang Allah panggil khuduhu faghulluh, 70.000 malaikat berebut siapa yang dapat lehernya duluan. Jadi satu orang direbutin berapa? 70.000 malaikat buat cepet-cepetan belenggu tangan ke leher. Tsummal jahima sallu, kemudian dilempar ke neraka. Ya, sambil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan mengatakan tsumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluquh. Apa maksudnya? Kemudian ya, dia apa? Dibelit dia dengan rantai 70 hasta. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menghisab. Ya, balas. Dengan cara apa? Kata Rasulullah SAW, "Lau anna ar-rasasah mithla hadhil jumjumah." Ada dalam tafsir Ibnu Katsir semuanya. Kalau seandainya engkau melihat ada rantai itu, apa? Batu kayak tengkorak kambing. Jumjumah yang dimaksud adalah Rasulullah SAW mengarah kepada tengkorak kambing. Ya. Ursilat minas sama'il ard wa hiya masirata 500 sanah. Perjalanan 500 tahun, dilempar dari langit ke bumi, perjalanan 500 tahun. La balaghatil arda qabla al-lail, sampai ke bumi sebelum malam, saking cepatnya. Normalnya berapa? 500 tahun. Dengan kecepatan yang sama sampai ke bumi sebelum malam. Faham ya di sini ya? Cepat banget gak di sini? Dengan kecepatan yang sama, kata Rasulullah, walau annaha ursilat min ra'sil silsilah lasarat 40 kharifan lailan wa nahara qabla an tablugha qa'raha aw aslaha. Kata Rasulullah, dilempar dari ujung lantai enggak nyampe, padahal sudah 40 berapa? 40 musim. Siang malam jalan dengan kecepatan yang sama, enggak nyampe ke ujungnya. Itu rantai segitu panjangnya diapain? Di hadis di bawahnya lagi, Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan itu rantainya dimasukin ke duburnya penghuni neraka, keluar dari mulutnya, dibelit ke badannya, kemudian dibakar. Ini cara Allah mengadab orang yang mendapat kitab dari tangan kiri. Jelas? Faham sekarang? Makanya mereka didetailkan. Allah menunjukkan keadilannya. Di neraka Allah menunjukkan keadilan. Tidak ada rahmat. Karena rahmat bagi siapa? Orang mukmin. Sudah tidak ada rahmat lagi, ikhwah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kondisi yang seperti ini Rasulullah SAW mengatakan, a'ridhu alaihi sigharid dunub farfa'u anhu kibaraha. Ya Rabbi qad amiltu asya'a la araha huna. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat untuk menghisab. Cara menghisab orang-orang mukmin dengan cara apa? Tampakkan dosa kecilnya, hilangkan dosa besarnya. Maka yang ditanya sama Allah apa? Ditanya dosa kecil semua. Kemudian hamba itu mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan sesuatu yang aku nggak kelihatan di sini. Yaitu apa? Dosa besar. Kok dari tadi yang ditanya dosa kecil? Bahkan dosa kecilnya apa? Diampuni. Ini yang disebut dengan apa? Hisabai yasira. Jelas? Jadi ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
dengan lafadz yang berbeda. Ya. Yang ketiga adalah masuk surga setelah dihisab dengan apa? Di munaqashah setelah masuk dengan itu, kemudian setelah masuk neraka. Paham ya? Jadi yang pertama apa? Dihisab dengan mudah. Kemudian yang pertama tadi tanpa hisab, yang kedua dihisab dengan mudah, yang ketiga setelah didetailkan masuk neraka dulu dicuci, kemudian baru keluar masuk surga. Ini kelompok yang terakhir. Ya, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, wal muradu bil munaqashah al-iqtisa'u fil muhasabati wal mutalabatu bil jalili wal hakir wa tarkul musamahah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan munaqashah adalah dirinci dan didetailkan dalam memeriksa. Kalau kita bilang gampangnya audit. Paham ya? Istilah bahasa sekarang. Kalau gampangnya apa? Diperiksa. Dan menuntut segala dosa yang besar ataupun yang kecil tanpa disertai maaf. Masuk neraka enggak ini? Masuk neraka. Dan orang-orang yang masuk neraka kemudian masuk surga, mereka diistilahkan jahannamiyun, mantan neraka. Ada tandanya? Ada. Jelas? Faham? Kalau kita bahas jahannamiyun, habis waktunya buat gitu toh. Panjang pembahasan jahannamiyun ini. Ya. Nah, dalam sisi ini ada dua sisi, ya. Dalam siksaannya. Yang pertama, tatkala di sidang mereka tersiksa. Jelas? Yang kedua, ketika masuk neraka setelah persidangan. Tersiksa dalam apa? Ketika di sidang. Ngelihat dosanya. Siapa yang gak tersiksa? Hatinya hancur. Paham ya? Ketika, jadi tersiksanya dua sisi. Ini orang bicara orang yang masuk surga loh. Kalau sudah masuk proses masuk neraka, bukan sesuatu yang gampang. Persidangan dia sudah sakit, masuk neraka tambah sakit lagi. Ya. Nah, keutamaan tauhid yang paling utama adalah menjadikan orang yang memurnikannya bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, tentunya juga lebih utama lagi tanpa adab. Sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Faham ayat ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi hamba di sini ada 3 jenis di ayat ini. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ada orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. 1 jenisnya. 2, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jenis yang kedua. Ini Allah pilih semua bukan? Allah pilih mereka. Allah mengatakan kami pilih hamba-hamba kami. Diberikan kitab. Tapi respeknya ada 3 orang kan? Yang pertama mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua mereka bersegera melakukan kebaikan. Allah mengatakan bi'idnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, itu merupakan keutamaan dari Allah yang sangat besar. Ya. Kemudian apa? Jannatu adn yadkhulunaha wa yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah mengatakan mereka mendapatkan surga Aden. Ya. Ya ikhwah, surga Aden ini Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bagi siapa mereka? Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan memasukinya bersama keluarganya. Di mana? Surat Qaf. Antum buka ya. Bentar.
Hada matu'an min awwabin. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan ini, ya. Disebutkan bukan surat Qaf, surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd mereka akan memasuki surga bersama siapa? Keluarganya. Dari mulai siapa? Dari mulai bapaknya, suami, istri, ya. Ini semua Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu tadi surga Aden tadi. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Antum bisa baca di situ. Ya, sehingga mereka masuk surga bersama keluarganya. Kalau sudah masuk surga bersama keluarganya, pertanyaannya, ya, Ustaz, berarti orang-orang yang mantan neraka, surganya kan di bawah, betul nggak? Lalu ada yang masuk surga langsung, surganya di atas. Kira-kira gimana prosesnya? Apakah nanti mereka bakal kumpul? Jawabannya iya, mereka bakal kumpul. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama keluarganya. Dengan cara apa? Yang bawah ngikut yang atas. Dalilnya apa? Surat At-Tur ayat 21. Jadi hisabnya orang mukmin ini, ya. Kan ada surga bawah atas tuh. Ya kan? Karena Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 3 kaidah yang teman-teman harus paham. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang masuk surga dengan rahmat Allah. 1. Bebas dari neraka dengan ampunan Allah. 2. Masuk ke dalam tingkatan surga dengan amal soleh. Jelas? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka ke dalam surga ketika orang-orang mukmin bersama keluarganya dengan cara yang bawah ikut ke atas. Di dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman diikuti anak cucu mereka. Ya, dalam keimanan maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala mereka. Artinya yang bawah ikut ke atas. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka apa? Anugerah surga. Jadi yang bawah surganya dikatrol sama yang di atas. Yang di atas tidak bakal turun. Faham? Jelas? Oke. Ini bagaimana tentang hisab. Jelas ya. Nah, terus kemudian balik ke kitab. Coba antum baca dalilnya. Ada kan PDF-nya? Dari mulai dalil pertama ada dalam surat An-Nahl ayat 120. Antum baca terjemahannya aja cukup insyaallah. Kalau nanti ya ikhwah kajian berikutnya kalau ada yang bawa kitab, ya kita bahas dalilnya satu-satu kemudian saya jelaskan. Supaya apa? Enak. Karena antum kalau pegang langsung kitabnya, oh berarti ini penjelasannya, ini penjelasannya ini. Itu lebih enak daripada kemudian kita dalam posisi menulis tapi yang dijelaskan oleh mu'alif kita nggak tahu detailnya. Sudah dapat bab masuk surga tanpa hisab? Sambil saya baca. Allah SWT berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Mu'alif menukil dalil pertama itu surat An-Nahl ayat 120. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam. Imam dalam apa? Imamnya orang-orang yang bertauhid. Allah jadikan pemimpinnya orang-orang bertauhid. Siapa? Nabi Ibrahim. Makanya disebut dengan Khalilullah. Pertama kekasih Allah, pertama Nabi yang dapat predikat kekasih Allah siapa?
Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama dapat predikat kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim. Makanya di sini Allah SWT mengatakan sebagai imam, yang dijadikan sebagai teladan. Sudah dapat ya? Sudah ya. Nanti insya Allah dalil yang kedua untuk baca juga. Ya, sebagai teladan. Ya, lagi patuh kepada Allah. Dan Hanif, tahu istilah Hanif? Hanif itu orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ay mutahannifan anisyirk wa qasidan ilal iman. Pengertian Hanif adalah orang yang jauh dari kesyirikan dan menuju kepada keimanan. Itu istilah sifat Hanif. Ya, jelas? Oke. Kemudian dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Disebutkan Nabi Ibrahim gak pernah syirik seumur hidupnya. Saya sudah pernah jelasin kan, ketika katanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim lagi debat suatu kaum. Ya, kaum yang menyembah apa? Bintang, matahari, bulan. Jadi Nabi Ibrahim ini nemui dua kaum yang sama-sama bertolak belakang nyembahnya. Kaum orang Babil nyembah apa? Patung, benda bumi. Jelas? Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke tempat yang kedua, nemuin orang yang nyembah benda langit. Maka Nabi Ibrahim ngajak debat mereka. Makanya hujahnya Nabi Ibrahim selalu apa? Ngajak berpikir mereka dengan fitrahnya, dengan menjelaskan, loh ini Tuhan saya. Kalau ini Tuhan kenapa kok hilang? Ini namanya apa? Memberikan argumen sama mereka. Bukan nyembah bintang, bukan nyembah matahari sebagaimana umumnya orang memahami. Antum silakan buka tafsirnya baru paham. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan masalah itu. Ya. Di sini Nabi Ibrahim memiliki 4 sifat langsung di ayat yang sama. 1, disebutkan kana ummatan. Istilah ummah ya artinya ada 2 makna. Yang pertama disebut sebagai imam atau pemimpin atau contoh. Itu disebut dengan ummah. Jelas? Pengertian yang kedua adalah umat, yaitu seorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang biasanya tersebar pada orang pada umumnya. Jelas? Orang yang memiliki sifat mulia pada umumnya disebut dengan ummah. Orang yang dijadikan pemimpin juga disebut sebagai ummah. Yang dimaksud di sini adalah sebagai pemimpin. Pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. 1. Sifat yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan hamba yang qanitan. Qanitan itu apa? Dawamut ta'ah, orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Teguh dalam melakukan ketaatannya kepada Allah. Antum tahu, Nabi Ibrahim ketika mendakwahi orang-orang Babil, ada temannya enggak? Bayangin, satu kota musuhin satu orang. Ini satu orang jadi musuh bersama. Enggak ada yang bela satupun. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim bingung apa tegar? Tenang, enggak bingung. Waktunya disiapin mau dibakar. Kata Nabi Ibrahim ngomong apa? Saya akan bertemu dengan Allah. Enggak tahu kalau bakal diselamatin. Nabi Ibrahim enggak tahu kalau bakal diselamatin. Dia cuma mengatakan apa? Saya akan bertemu dengan Allah. Maksudnya bertemu dengan Allah itu apa? Mati. Persis. Ya, makanya orang itu tegar. Nah, rahasianya apa? Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa menjadi orang yang tegar? Apa rahasianya? Orang mukmin itu dikasih ini juga kalau mereka beriman. Ada di dalam surat 48 ayat 4 Al-Fatah. Allah mengatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ini yang rahasia mereka selalu kuat. Allah menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Istilah sakinah, Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan ada 2 hal yang mengandung dalam kata sakinah. Yang pertama adalah tenangnya jiwa.
Paham? Yang kedua adalah jiwa yang kuat. Jadi orang itu bukan sekedar dikasih tenang, tapi dikasih apa? Kekuatan jiwanya. Buat apa? Menghadapi permasalahannya. Sehingga di akhir tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan mereka itu apa? Bisa melakukan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Makanya yang membuat mereka tegar, orang mukmin, para nabi, orang-orang soleh semuanya secara umum adalah Allah kasih sakinah. Bagi siapa? Orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanannya bertambah. Makanya mereka jadi orang kuat gak? Kuat, tegar antum ngadepin apapun, mau dibunuh gak bingung. Para nabi antum kira dibunuh. Ada yang kemudian Rasul sampai mengatakan apa? Ceritanya orang-orang terdahulu ada yang dibelah jadi dua. Ada yang kemudian ditanam hidup-hidup. Banyak kondisinya di mana Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kesusahannya orang-orang dulu dalam menegakkan kebenaran. Ya, tapi apa? Kata Rasulullah mengatakan tapi tidak mengeluarkan mereka dari agamanya sama sekali. Rasulullah SAW menggambarkan ketika para sahabatnya ngeluh, kenapa engkau nggak minta sama Allah supaya mendoakan kami supaya apa? Supaya menang, selamat. Maka Rasulullah mengatakan umat terdahulu ya digaruk pakai sisir sehingga apa? Terkelupas dagingnya, tapi tidak mengeluarkan mereka dari agamanya. Ini yang kemudian digambarkan dalam hadis Nabi SAW di antaranya. Yang kedua yang ketiga adalah Hanifah, yaitu condong menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan, ya, menuju kepada tauhid. Paham di sini? Yang keempat adalah walam yaku minal musyrikin, belum pernah melakukan kesyirikan dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya, ini 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Ya, ini merupakan penekanan bahwa Nabi Ibrahim selalu bertauhid, selalu. Makanya ini menjadikan tolak ukur seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan tidak mungkin orang musyrik masuk surga, mustahil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil hiyad. Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal dibukakan pintu langit dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Tahu diistilahkan? Mustahil. 0,1 enggak mungkin ada. Tidak mungkin. Jelas, sampai diistilahkan onta masuk ke lubang jarum, dalam sejarah mana ada? Dilihat aja mustahil. Apalagi sampai Allah katakan dengan istilah yang seperti ini. Jelas ya ikhwah? Kemudian yang kelima, di ayat yang berikutnya disebut dengan syakiran li'an'umihi, bahwa Nabi Ibrahim itu selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Dan tafsir dan Fathul Qadir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bersyukur dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada beliau, atas nikmat-nikmat yang sedikit ataupun atas nikmat-nikmat yang banyak. Ini disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir. Maka Allah menganugerahkan Nabi Ibrahim dengan 5 anugerah. Apa itu? Yang pertama adalah ijtabahu. Dalam surat An-Nahl ayat 121 disebutkan masalah ini. Kemudian yang kedua, wahadahu ila siratim mustaqim. Allah tunjukin kepada jalan yang lurus. Yang pertama Allah pilih, makanya disebut dengan apa? Kekasih Allah. Yang kedua Allah tunjukin kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kebaikan di dunia. Paham di sini? Istilah hasanah adalah semua penganut agama langit ya memuji beliau, bahkan mengakui sebagai pengikut beliau. Jelas? Antum mau Yahudi Nasrani ada ceritanya Nabi Ibrahim enggak? Cek, ada semua. Sampai di titik ini.
Ya. Bahkan Al-Imam Qatadah mengatakan falaisa min ahli din illa yatawallahu wa yardah. Kata Imam Qatadah menyebutkan dalam tafsir Tabari, dan tidaklah seorang pengikut agama apapun kita bicara, agama langit, kecuali mencintai dan ridho sama Nabi Ibrahim. Kebayang? Makanya orang yang bertauhid ini luar biasa. Nabi Ibrahim modelnya apa? Tauhid. Ini gambaran orang masuk surga tanpa hisab. Model utamanya apa? Tauhid. Itu model utamanya Nabi Ibrahim. Makanya disebut dengan imamnya para orang-orang yang bertauhid. Gambaran hidupnya hidup yang penuh dengan keajaiban yang Allah berikan, kesempurnaan hidup. Ya Nabi Ibrahim. Paham sampai sini? Bahkan yang keempat adalah wa innahu fil akhirati la minas salihin. Di akhirat termasuk orang-orang yang saleh, yaitu penghuni surga. Semua ada di dalam surat An-Nahl ayat 121, 122, 123. Adzan, Masya Allah. Ya masuk. Adzan. Gak kerasa, Masya Allah. Sorry.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita menginjak kepada dalil yang kedua. Di dalam kitab disebutkan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya. Ada situ. Coba antum baca artinya. Dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Ya, betul. Tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb mereka. Ya. Ayat surat Al-Mu'minun 59 ini, ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun secara gamblang di 57 sampai 61. Kita ambil ayatnya secara lengkap. Antum bisa pahami baik-baik. Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu mereka yang takut terhadap adab Allah Azza wa Jalla. Satu. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dua. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini yang dimaksud. Mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang ketiga. Kemudian Allah mengatakan yang keempat di surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Allah mengatakan wa annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Apa yang dimaksud mereka memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut? Artinya mereka melakukan amal soleh, kemudian amal solehnya itu membuat mereka semakin takut sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan humul ladina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun. Mereka adalah orang-orang yang sedekah, salat, puasa. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tafsiran ayat ini disebutkan hadis Nabi SAW riwayatkan Aisyah bahwa mereka itu takut gak diterima amalnya. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan di antara tanda diterimanya amal soleh adalah menjadikan pelakunya semakin takut sama Allah, takut amalannya ketolak. Ini ayat yang dimaksudkan di dalam surat Al-Mu'minun tadi. Dan ini ciri-ciri hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 kan tadi? Ya kan? Nah, kemudian Allah menutup di ayat 61 mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan dan mereka adalah memperoleh, ya, yaitu apa? Pahala. Mereka yang segera memperolehnya, memperoleh kebaikan-kebaikan tadi. Ya. Ini merupakan gambaran bahwa Allah menyebutkan sifat mereka orang-orang yang taat, yaitu mereka orang-orang yang memurnikan tauhidnya, yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Mereka adalah yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi kalau orang musyrik bisa nggak dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan? Tidak, sama sekali. Jelas, walaupun sholat tapi semuanya hancur dan rusak. Dan bahkan akhlak mereka tergambarkan ibadahnya hanya sekedar penggugur kewajiban. Betul? Bukan karena Allah sama sekali. Antum bisa bayangin. Jadi efek dari kesyirikan itu mengerikan sebenarnya. Tapi efek dari tauhid membawa kepada hidayah. Makanya para ulama mengatakan, ya, bahwa kebaikan itu akan mengatakan ukhti, manggil yang lainnya. Ya. Para ulama mengatakan jazaul hasanat al-hasanat ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa jazaus sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi enggak mungkin orang musyrik kemudian mereka taat. Mustahil. Enggak bisa campur ini. Paham? Dalil yang ketiga tentang hadis, kalau antum baca hadisnya panjang. Ketika seorang sahabat disingkat kalajengking, ya, kemudian dia minta diruqyah. Saya jelaskan, ya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa ciri-ciri mereka? Mereka ciri-cirinya ada 3. Humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak meminta apa? Di ru'yah. Tidak tatayyur, enggak pakai kai. Jelas? Dan terhadap Allah mereka tawakal.
Nah, pertanyaannya hukum masalah ru'yah itu sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi mulai apa? Nggak minta di ru'yah. Jelas? Kemudian tidak berobat dengan besi panas. Jelas? Tidak mengaitkan sesuatu dengan burung dan sekitar atau sesuatu yang lainnya. Contoh, ada kupu-kupu masuk, tandanya ini. Tidak melakukan hal itu. Ya, dan terhadap Allah mereka tawakal. Kemudian dijelaskan hukum ru'yah. Ru'yah itu boleh enggak? Enggak ada yang ngomong haram. Jangan salah, ru'yah itu boleh. Tetapi meskipun boleh, bisa mengurangi tauhid. Kenapa mengurangi tauhid? Karena bentuk meminta kepada makhluk. Faham? Tapi kalau ngeru'yah sendiri, masuk enggak dalam perkara ini? Enggak masuk, silahkan. Tapi kalau antum minta tolong kepada orang lain, harusnya apa? Orang yang bertauhid itu minta tolong kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini sistem tauhidnya. Paham di sini? Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dengar ini baik-baik. Saya tutup dengan ini supaya kita paham. Ya, antum nggak boleh minta di ru'yah. Boleh. Tapi mengurangi tauhid karena dikatakan manik tawa aw istarqa faqad bara'a minat tawakkul. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan pengobatan dengan cara bakar dirinya dengan besi panas atau minta diru'yah, maka dia tidak memiliki rasa tawakal. Makanya ya, orang kalau tawakal hubungannya ke siapa langsung? Ke Allah, nggak noleh kanan kiri. Jelas? Minta langsung kepada Allah SWT, dan dia juga meru'yah dirinya secara langsung. Jelas di sini? Faham? Ya. Ini bukan perkara ini haram, bukan haram, tetapi mengurangi rasa tawakal. Jelas ya? Tapi kalau seseorang, contoh, dibolehkan enggak? Kalau seseorang berniat menolong saudaranya, ya tafadhol. Silahkan. Saya tolong, saya ru'yah. Itu enggak termasuk. Jangan, nanti saya enggak masuk surga tanpa hisab lah ya ikhwah. Jelas sampai di sini ya? Kenapa? Karena seseorang dalam posisi seperti ini pernah ada yang terjadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tatkala ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya arqi, wahai Rasulullah, bolehkah aku meru'yah? Maka Rasulullah mengatakan, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Wahai Rasulullah, boleh enggak aku ngeru'yah? Ngeru'yah siapa? Temannya, saudaranya, atau siapapun. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Dengan cara apa? Ru'yah. Tapi jangan minta. Kalau antum ditawari teman antum, ya fadal. Tapi tentunya kita pertama kali langsung bertawakal kepada Allah, minta sama Allah, ru'yah diri sendiri. Kalau ada yang saya ru'yah ya jangan nolak. Ya. Karena apa? Diperbolehkan seseorang memberikan pertolongan. Jelas sampai di sini? Faham sampai di sini? Ya. Enggak bingung kan? Oke, insyaallah dalil-dalil berikutnya, karena Rasulullah SAW pernah diru'yah oleh siapa? Ya, oleh malaikat Jibril. Jelas ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk bulan depan libur dulu, ya, karena saya ada ini. Insyaallah kita bertemu di bulan depannya lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita bisa semakin bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, serta mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga murkanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.